warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Hari ini bersama Kak Sheila ingin mengajak kalian untuk belajar bersama. Apakah kalian sudah siap? Materi kali ini adalah tentang keberagaman sosial dan budaya di Indonesia. Tetapi sebelum kita memulai pelajaran, yuk kita menyanyikan bersama lagu nasional kita yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Ada yang tahu lagunya? Check it out! Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Nah, seperti kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Ada yang tahu berapa jumlah pulau di negara kita? Indonesia memiliki 13.466 pulau yang masing-masing pulaunya memiliki keragaman dengan ciri khas dan corak yang berbeda. Di sini kita akan membahas beberapa submateri, yakni pertama, macam keberagaman di Indonesia. 2. Manfaat dari adanya keberagaman. 3. Contoh keberagaman di lingkungan setempat. 4. Contoh kegiatan dari keberagaman. Banyak macam keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia. Di sini kita akan membahas 4 macam keberagaman, yaitu 1. Keragaman suku bangsa. 2. Keragaman budaya. 3. Keragaman agama. 4. Keragaman ras. Pertama, keragaman suku bangsa. Suku bangsa yang tersebar di Indonesia merupakan warisan sejarah bangsa. Adakah yang tahu berapa suku bangsa yang kita miliki? Terdapat 714 suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Coba kalian sebutkan macam suku bangsa yang telah kalian ketahui. Oke, Kak Sheila akan memberi contohnya. Ada suku Gayo, suku Batak, suku Minang, suku Melayu, dan masih banyak suku yang lainnya. Yang kedua, keragaman budaya. Dari keragaman suku itu akan menghasilkan budaya yang berbeda-beda. Jadi, semakin beragamnya suku, maka budaya yang dihasilkan juga semakin berbeda. Budaya adalah hasil budidaya manusia. Tahukah kalian apa saja keragaman budaya Indonesia? Ada banyak macam keragaman budaya Indonesia, seperti tari daerah. Contohnya, tari saman dari Aceh. Ada alat musik tradisional, contohnya angklung dari Jawa Barat. Keragaman budaya ini tidak perlu dipermasalahkan dengan tidak menjelekkan, mengunggulkan, ataupun membeda-bedakan antara budaya satu dengan budaya lainnya. Yang ketiga, keragaman agama. Terdapat 5 agama yang diakui di Indonesia, yaitu Hindu, Buddha, Islam, Kristen, dan Konghucu. Dari keragaman agama ini dapat terwujudnya sikap toleran dan kerukunan beragama. Bertoleransi dengan membiarkan penganut agama lain untuk beribadah, merayakan hari raya, ataupun mengadakan kegiatan keagamaan. Rukun
dengan saling memahami, menerima, terbuka, tolong-menolong, dan bekerja sama. Karena kita semua adalah manusia sebagai makhluk sosial yang berdampingan dan saling membutuhkan. Jadi, walaupun agamanya berbeda, tetapi kita bisa bekerja sama dalam mencapai tujuan hidup. Keempat, keragaman ras. Ras adalah suatu golongan daerah yang memiliki sifat-sifat tertentu. Jadi, ras suatu negara itu bisa berbeda dan bisa juga sama. Ras kita adalah ras Melayu Mongoloid. Kelima, keragaman sosial. Keragaman ini berkaitan dengan status sosial, pekerjaan, partai politik, dan lainnya. Wah, ternyata banyak sekali ya keberagaman yang dimiliki oleh negara kita Indonesia. Keberagaman ini merupakan kekayaan yang tak ternilai harganya. Harus kita syukuri dan patut kita lestarikan. Dari berbagai keberagaman tadi, kita bisa mengambil manfaatnya loh. Pertama, keberagaman menjadi identitas negara. Ketika ada yang bertanya, di mana negara kepulauan terbesar di dunia ya? Tentu saja kita bisa langsung menjawabnya, yakni negara kita, Indonesia. Adanya ribuan pulau di Indonesia itu menjadi alasan kan munculnya keberagaman. Hal ini menjadi ciri khas dari negara kita. Dua, keberagaman menjadi daya tarik wisatawan. Wisatawan dari luar negeri yang berkunjung ke Indonesia tidak hanya menikmati keindahan alamnya saja, tetapi juga karena adanya budaya yang tidak mungkin bisa ditemukan di negara lain. Yang ketiga, keberagaman menjadi pemersatu bangsa. Meskipun berbeda di setiap daerahnya, keberagaman ini bukan menjadi penghalang, melainkan sebagai pendorong kita agar semakin kuat dalam mempersatukan bangsa Indonesia. Jika dihubungkan secara kontekstual, kalian pasti banyak teman di sekolah kan? Nah, dari banyaknya teman itu, kita bisa melihat sebuah keberagaman. Seperti dari jenis kelamin, ada perempuan dan laki-laki asal daerah. Dari Palembang atau Jakarta, Solo, terdapat perbedaan bukan? Tetapi perbedaan dan keberagaman ini kalian untuk saling memusuhi. Lalu kita juga bisa mengamati keberagaman itu di lingkungan tempat tinggal, seperti dari aspek pekerjaan atau profesi. Setiap orang di lingkunganmu pasti memiliki profesi yang berbeda bukan? Ada yang menjadi polisi, dokter, pilot, pedagang, guru, dan banyak lainnya. Kalian bisa melakukan riset mini dengan bertanya langsung ke orang tua kalian atau bertanya langsung ke orang-orang sekitar lingkungan tempat tinggalmu. Agar kalian lebih paham mengenai keberagaman, sekarang Kak Sheila akan memberi contoh kegiatan tentang keberagaman. Contoh pertama adalah aktivitas di pasar. Kalian sudah pernah pergi ke pasar belum? Pasar tradisional ataupun pasar modern seperti supermarket. Di situ kita bisa melihat antara penjual dan pembeli atau pembeli dengan kasir. Apakah usia, agama, jenis kelamin, dan profesi mereka itu sama? Misalnya, Bu Rahmi sedang membeli sayur Pak Bimo di pasar Minggu. Nah, Bu Rahmi berprofesi sebagai dokter, sedangkan Pak Bimo berprofesi sebagai penjual sayur di pasar Minggu. Apakah kalian melihat perbedaannya? Ya, perbedaan yang tampak adalah dari jenis kelamin dan profesi. Tetapi perbedaan ini tidak mempengaruhi bahwa semua orang bisa saling bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contoh yang kedua adalah adanya ekstrakurikuler atau organisasi seni di sekolah. Sekolah menyediakan wadah untuk kegiatan seni, seperti adanya sanggar tari atau klub musik. Hasil dari kegiatan ini dapat diapresiasi oleh semua warga sekolah melalui pentas seni. Dalam pentas seni itu, siswa bisa menampilkan tari tradisional atau menyanyikan lagu daerah diselingi dengan memainkan alat musik tradisional. Agar ada manfaat dari latihan rutin atau adanya ekstra ini. Bisa juga di hari kemerdekaan Indonesia, sekolah mengadakan pawai yang di situ semua warga sekolahnya mengenakan pakaian adat. Cukup menarik bukan?
kan? Seperti itulah keberagaman sosial dan budaya di negara kita, Indonesia. Cukup sampai di sini dulu ya belajar kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan panik, tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus belajar. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.